Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali kita bersua ya, kita bertemu kembali dalam wawancara khusus dengan tamu VVIP. Nah, saya sudah berada di kediaman The Special One lah ya, Special One itu dalam artian Bupati pertama gitu ya, kemudian segudang prestasi yang diraih gitu. Nah, saya sedang berada di kediaman Bupati Pangandaran, Pak Haji JJ Wiradinata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kang. Sampurasun Pak. Sampes. Nah, Tribuner, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai Pangandaran, ada hal yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara lebih jauh dengan Tribuner dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Emeril Khan Mumtaz, putra pertama Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang sudah diketemukan. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, Amin. Diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi yang baik di sisi Allah. Dan tentu Pak Ridwan Kamil dan keluarga diberikan ketabahan, keikhlasan menghadapi musibah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita semua turut berbela sungkawa ya atas meninggalnya dan ditemukannya jenazah dari Emeril Khan Mumtaz. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat dari wajahnya ini Pak Bupati itu lagi semeringah nih kayaknya nih. Soalnya beberapa hari kemarin nih Pak Bupati Kabupaten Pangandaran ini dapat kategori opini wajar tanpa pengecualian gitu ya dari BPK RI Jawa Barat. Nah, bisa diceritakan kenapa sih bisa meraih prestasi yang begitu bagus 6 kali berturut-turut, Pak? Sebetulnya begini ya, yang harus diluruskan dulu. Bahwa pencapaian WTP itu bukan satu prestasi. Sebetulnya kewajiban pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah apapun, organisasi apapun yang berkaitan dengan penggunaan uang negara untuk mempertanggungjawabkan secara wajar. WTP, saya kira itu kewajiban pemerintah daerah. Sebetulnya seperti itu. Iya. Ya, cuman orang sudah melihat kalau sudah pada predikat WTP tentu itu yang paling tinggi tentunya. Iya, betul. Saya kira resepnya adalah ya sama dengan konsep bagaimana kita membawa sebuah pemerintahan, membawa pemerintah daerah ini ya harus chemistry lah, ya bupati, wakil bupati, DPRD dan seluruh pejabat terkait, ya masyarakat, ya saya kira itu modal yang paling pokok saya kira. Saya kadang-kadang menjadi bupati tentu kadang-kadang saya menempatkan diri sebagai teman, sebagai kawan dengan kepala SKPD. Saya dengan masyarakat dibuat tidak ada jarak, ya kapan saja ketemu, kapan saja bersilaturahmi, tentu dibatasi dari batasi apa yang pertama. Saya kira itu yang paling dalam konsep apapun itu yang paling utama. Dan tentu emang ya saya katakan pada pejabat, saya kira kalau kita fokus, kalau kita benar-benar concern, saya kira walaupun kita baru berumur 10 tahun nanti tanggal 25 Desember, saya kira kita bisa menyamai lah dengan kabupaten kota lain yang sudah duluan berdiri di Jawa Barat atau di Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan. Oke. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan seluruh karyawan Tribun Jabar mengucapkan selamat Pak atas raihan opini WTP yang ke-6 kali berturut-turut Pak. Oke. Nah, Pak, membangun Kabupaten Pangandaran
Bapak sebagai bupati yang pertama Pak ya, bupati definitif dalam artian bupati definitif yang pertama, periode kedua. Nah, apalagi saat ini usia Kabupaten Pangandaran itu mau menginjak usia yang ke-10 tahun Pak ya. Satu dasawarsa. Iya, satu dasawarsa Pak. Nah, menurut Bapak nih, saya pengen tahu nih, Tribuners pengen tahu dari kacamata Bapak nih, Kabupaten Pangandaran atau Pangandaran saat ini itu seperti apa sih kalau dari kacamata Bapak di usia yang hampir 10 tahun? Kan kewajiban saya adalah berjuang bekerja. Kewajiban saya adalah terus bergerak, memperjuangkan, ya, mewujudkan satu harapan cita-cita masyarakat Pangandaran ketika mekar dari Ciamis. Ya, saya terlalu subjektif lah kalau mengatakan Pangandaran sekarang sudah bagus. Ya, biarlah rakyat yang menilai, biarlah waktunya akan menilai. Saya concern saja sekarang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Pangandaran berusia 10 tahun, betul. Tetapi ya, yang harus dipahami adalah bahwa tidak semata-mata rakyat ingin mekar dari Ciamis. Tidak semata-mata seluruh komponen masyarakat ingin membuat pemerintahan sendiri Kabupaten Pangandaran. Tentu ujungnya esensinya adalah lebih baik. Oke. Kan begitu. Oke. Nah, tadi bicara tentang Ciamis. Ini kan kabupaten baru yang dimekakan dari Ciamis. Kita sih ingin tahu ini perbedaannya apa sih Pak membangun Pangandaran saat Bapak masih menjabat dulu sebagai wakil bupati Ciamis, kemudian sekarang sebagai bupati, ada perbedaan gitu tidak Pak? Kalau prinsip ya, saya kira sama lah. Cuman kan kultur, potensi, kondisi berbeda. Nah, tentu ketika di Ciamis dan Pangandaran berbeda. Ciamis lebih kalem, lebih religius, lebih ramah, ya. Tetapi pasti kan begitu. Iya. Pangandaran yang pantai, ya, yang dinamis, iya, yang kalau tidak suka berkeriak lantang, kalau tidak setuju mereka sampaikan dengan satu dinamikanya, ya tentu akan ada perbedaan penanganan. Tapi esensinya adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, berjuang sebaik-baiknya, betul. Buat formulasi kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang program kerja atau pembangunan yang kini jadi skala prioritas di bawah pimpinan Bapak apa sih saat ini? Saya ingin cerita dulu. Ketika saya jadi bupati 2016 ya. Iya. Ya. Maka hal yang saya pahami adalah tadi esensinya lebih baik. Sebuah kabupaten baru tentu persoalan infrastruktur dasar, persoalan yang mendasar tentu perlu mendapat perhatian sentuhan. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dan karena kita daerah wisata sudah berkembang, maka tentu 4 hal yang harus kita lakukan. Jadi awal-awal tahun 2016 sampai dengan periode pertama, maka fokus kita adalah bagaimana infrastruktur sampai ke desa-desa bagus. Bagaimana pelayanan kesehatan bagus, sarana kesehatan, rumah sakit yang tidak dulu kan orang Cimerak. Kalau melahirkan ke Banjar itu 3 jam. Banyak yang apa? Banyak yang kadang-kadang melahirkan di tengah jalan. Bahasanya begitu. Dulu akses pendidikan kita juga jauh dan sebagainya, apalagi ke perguruan tinggi. Ya, wisata juga demikian. Maka itu yang kita genjot, Pak. Itu kita genjot. Saya melakukan satu kebijakan, ya, yang kadang tidak populer di mata birokrasi. Mereka diminta efisien sama saya. Sangat efisien, super efisien, super hemat. Ya, tahun-tahun pertama. Ya, tahun pertama hemat agar segera masyarakat ya terhadap persoalan yang mendasar tadi termasuk pariwisata, karena kita punya basis core bisnis kita di wisata, maka tentu itu yang kita kerjakan. Sampai hari ini aku
JJ Wiradinata Bupati Pangandaran itu tidak punya rumah dinas. Sampai hari ini aku pemerintah Kabupaten Pangandaran belum punya kantor-kantor yang representatif. Masih ngontrak, masih nyewa. Ya, kenapa? Karena kita fokus bekerja untuk Pak Bidang. Saya katakan kepada teman-teman, jangan sampai pemekaran ini hanya menjadikan JJ menjadi bupati dan kalian menjadi pejabat. Ya, itu yang kedua adalah walaupun kita berumur satu dasawarsa. Sekarang, dulu kan cuma 6, 5, 6 tahun. Iya. Saya katakan, kenapa Tugu Marlin, ikan marlin itu sebagai simbol lah, katakan begitu. Kenapa? Saya katakan kepada teman-teman nih, kan saya yang membuat ide gagasan bagaimana ikan marlin sebagai simbol. Itu saya katakan baru. Kenapa ikan marlin? Ikan marlin itu ada ikan yang suka loncat. Bahasa Sunda ngajong, apalagi kalau dipancing nih, dia bisa berdiri tetap begitu. Betul. Artinya apa? Filosofisnya adalah walaupun kita baru mekar, walaupun kita baru sekian tahun, tapi kita harus mampu mengejar, ya, menyamai kabupaten kota, kabupaten lain di Jawa Barat. Semangat itu, spirit itu yang saya ajak, ya, kepada para pejabat. Karena begini saya katakan, saya adalah orang yang beri amanah. Tapi seluruh kewenangan saya milikan diformulasikan kepada para pejabat sesuai dengan tupoksi dan tugasnya masing-masing. Ada dinas keuangan, ada badan pengelola keuangan, aset dan keuangan, ada dinas perikanan, pertanian dan sebagainya. Kan habis di sana. Jadi sebetulnya adalah bukan bupati yang hebat kalau berhasil, tapi adalah kebersamaan kita semua. Kalian bekerja dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Begitu. Oke. Sekarang Pak, apa sih yang benar-benar yang ingin dicapai 1 tahun ke depan nih menurut Bapak? Kita kan punya RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di sana tergambar isu strategis, sesuatu yang tidak dicapai. Ya, potensi yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, ya, keunggulan yang kita miliki. Itu kita kita padukan, kita kolaborasi, ya, dan itu yang kita dorong. Sebelum ke apa yang mau kita capai, Pak, tidak gampang membangun sebuah kabupaten baru. Harapannya tinggi, ingin mekar, ingin lebih sejahtera, ingin lebih baik, tapi pasti apa? Fiskal kita terbatas. Betul. Keuangan, anggaran. Betul. Keuangan kita terbatas. SDM kita juga baru-baru. Bupatinya baru, kepala dinasnya baru. Kan tidak gampang. Ya, tidak gampang. Nah, itu yang saya inventarisir. Ya, maka saya katakan, wah, ini harus melakukan suatu upaya yang langkah-langkah yang sistematis dan langkahnya cepat, kira-kira seperti itu. Iya, seperti ikan marlin tadi Pak Yaspir, harus cepat meloncat gitu. Meloncat menembus. Kan begini, membangun satu daerah tentu RPJMD kita buat tentu melihat potensi yang kita miliki. Ya, kalau persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan infrastruktur itu kan persoalan yang dasar. Ya, persoalan yang pasti begitu. Ya. Tapi bagaimana satu daerah kita dorong memberikan manfaat kepada masyarakat, ya juga tentu memberikan kontribusi terhadap kemandirian satu daerah dalam sisi fiskal misalkan. Maka alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Kita punya pantai 93 km. Dari 10 kecamatan kita punya Kali Pucang, kita punya Pangandaran, kita punya Sidamuli, kita punya Ciculang, Parigi, Cimerak. Kita punya pantai. Kita juga punya ya punya lahan yang begitu luar biasa dan bagus di Kali Pucang, Padaherang, ya, Langka Plancar dan sebagainya. Maka itu yang kita ciptakan. Maka keluarlah visi mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata dunia yang berdasarkan karakter bangsa. Oke, Pak. Tadi Bapak sebut
maskotnya Pangandaran itu wisata. Kemudian tadi juga ingin wisata ini mendunia gitu Pak ya. Nah, sejauh ini langkah apa yang sudah dilakukan? Promosikah ke beberapa negara atau gimana Pak yang kan begini, dilakukan? persoalan saat saya menjabat Bupati di wisata dua persoalan. Satu, Pangandaran jauh dari pusat keramaian, pusat pemerintahan Jawa Barat, pusat pemerintahan di Republik Indonesia. Betul. Jakarta. Jadi kalau Bandung ke sini 5 sampai 7 jam. Betul, 6 sampai 7 jam. Apalagi kalau musim macet bisa berjam-jam. Jakarta 8-10 jam. Itu persoalan pertama. Ketika saya menjabat Bupati, di wisata itu banyak kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepariwisataan tentang ketertiban, kebersihan dan sebagainya. Kaki lima marak di mana-mana. Pantai tutup di mana-mana. Ya. Itu persoalan. Maka dua persoalan. Persoalan yang pertama kan tentu tidak sendirian. Bagaimana kita mengakses Pangandaran Bandung menjadi 2-3 jam. Iya, betul. Jakarta. Nah, alhamdulillah saya kira dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 84 tentang percepatan bangun Jabar Selatan, insya Allah ya Bandung, Cilacap akan tersambung tol. Akan tersambung dan keluar di Pangandaran. Kalau itu terbangun, is oke akan sangat luar biasa. Ya kita luar biasa. Nah tentu kita berbenah di dalam. Sekarang pantai relatif apa? Relatif sudah bersih kan? Kaki lima kita udah benar-benar bersih dari tenda-tenda biru itu. Kita tata perluasan kawasan dulu. Dulu hanya di pantai barat, sekarang pantai timur sudah. Tahun ini nanti kita ke Batu Hiu. Tahun ini juga nanti Nusa Wiru sampai ke Cijulang itu nyambung. Sekarang kan sudah nyambung. Kalau ke Cijulang ke Green Canyon lewat Green Canyon 1 jam lebih. Dengan itu hanya 12 atau 15 menit. 15 menit ke Batu Karas. Iya. Saya kira dan dampaknya adalah kunjungan sampai hari ini di tahun ini ya di tahun ini dari bulan Juni ini hampir 3 juta orang. Iya, menggeliat kembali Pangandarannya setelah 2 tahun pandemi. Boleh dikatakan mati suri karena pandemi gitu. Hotel tutup, wisatawan dilarang ada larangan untuk berkerumun ke tempat wisata. Ya, alhamdulillah gitu kan. Sampai dengan Juni ini sudah 3 juta orang. 3 juta, luar biasa itu. Kalau mereka belanja 100.000, berarti 3 juta kali 100.000 berapa? Iya, kira 30 miliar. 30 miliar. 30 miliar uang yang berputar. Kalau 100.000, kalau 500.000 sudah 3, kalau 1 juta diratakan atas bawah misalkan 500.000 sudah 150 miliar. Itu pergerakan ekonomi yang luar biasa kan? Iya. Kalau 500.000 maka sudah di angka 150 miliar kan? 150 miliar. Satu kekuatan yang luar biasa. Iya. Mudah-mudahan akses ini semakin benar-benar cepat terrealisasi ya, akses Bandung Kalipucang ya. Karena pintu tol di Pangandaran itu nanti exit tolnya di Kalipucang, Pak. Kalipucang ya. Jadi akan lebih memacu wisatawan untuk di Pelpres itu bukan hanya itu, Pak. Bandara, Nusa Wiru ya, aktivitas kereta api. Betul. Ya. Saya kira kewajiban masa bakti saya kan tidak jauh lama. Saya akan habis harusnya 2026. Tapi karena ada pilkada serentak maka saya harus 2024. Ya saya ikut aja lah, nurut aja apapun yang aku. Nanti kalau 2026 kan sebetulnya punya waktu yang cukup banyak lah. Iya. Nah kita terpotong 1 tahun maka tentu cara berpikir saya harus dipercepat juga. Harus dipercepat juga. Kan begitu. Jadi fokus saya adalah sekarang ini kan kemajuan daerah terletak juga dari Kementerian Fiskal di PAD. Nah, kita sedang menggenjot ya memaksimalkan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari potensi yang ada. Ya. Itu kita yang kedua adalah mulai sekarang ini sektor wisata ini kan begini. Dengan 3 juta orang. Kalau tadi 500.000, 150 miliar, itu kan dari sisi ekonomi kan pasar. Nah, bagaimana pasar ini bisa ditangkap oleh warga Pangandaran? Produk-produk Pangandaran, hasil tani Pangandaran,
dinikmati sehingga masyarakat mempunyai nilai tambah kan begitu. Itu yang sedang kita dorong. Gitu. Di samping tentu saya akan menyelesaikan berbagai persoalan. Kantor harus sudah beres. Ya pasar Pangandaran sudah beres. Revitalisasi pasar Pangandaran sudah harus beres dan lain sebagainya. Itu yang sedang kita kerjakan. Maka saya ini sekarang kan uang kita terbatas. Nah, bagaimana saya membangun networking, jaringan, meyakinkan pemerintah provinsi, meyakinkan pusat. Hey, Pangandaran punya potensi. Potensi, betul. Dan itu betul. Bisa, kan begini. Saya ingin Pangandaran ini maju. Bukan hanya dinikmati dari sisi ekonomi, masyarakat dan merasakan manfaat dari sebuah kesejahteraan yang meningkat. Iya. Pak Gubernur ini kan suka berseloroh. Pendekatan fiskal itu bukan kepada jumlah penduduk, tapi kepada banyak tidaknya kabupaten kota. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah hampir 40 kita 26, maka DAK pasti banyak ke sana. Iya. Padahal penduduk kita lebih banyak, paling banyak. Lebih banyak. Nah, dengan cara kita nanti dengan Pangandaran ini maju, maka kita bisa memberikan satu dorongan baik secara sosial politis bahwa pemekaran di Jawa Barat pasti berhasil kan kira-kira. Iya. Jadi kita bisa mendorong nanti ada Jawa Barat cuma 27 kan? Iya. Besok jadi 20-40 lah. Iya, kan begitu. Karena pendekatan fiskal itu tidak kepada jumlah manusia, tetapi pada jumlah kabupaten kota kan. Iya, jadi betul, kita bahasa bayangan kalau DAU, DAK ke Jawa Timur karena 40. Iya. Banyak pada penduduk banyak kita. Uangnya ke sini semakin dikit kan begitu. Jadi kita kira-kira itulah, di samping juga untuk kepentingan masyarakat juga akan memberikan dampak politis pada Jawa Barat dan menangkap pemekaran Tasik Selatan, Garut Selatan, Cianjur Selatan. Iya, didorong 3 kabupaten baru itu sudah ditandatangani oleh gubernur, mudah-mudahan bisa cepat itu. Begitu. Jadi saya tentu kalau 5 tahun yang lalu kan full saya bekerja. Sekarang kan hanya 4 tahun kurang, terpotong. Betul. Jadi saya harus mempercepat. Kalau ASN sendiri atau SKPD itu terpacu juga untuk mempercepat program-program kerja mereka? Ya kalau saya lari mereka tidak lari kan keseret-seret. Ya mereka juga harus lari. Harus cepat. Ya kadang-kadang karena ya saya yakin mereka kalau saya lari cepat mereka terseret-seret kan mereka juga menyesuaikan ikut lari kan begitu. Tapi nggak keteteran kan? Bisa mengikuti secara umum bisa. Ada yang cepat, ada yang setengah cepat, ada yang perlu dorong-dorong. Harus didorong-dorong gitu kan. Tapi sekarang kan saya sudah lama dengan mereka hampir 6-7 tahun. Jadi mereka sudah paham cara berpikir saya, cara bergerak saya, kemana saya gitu. Betul. Nah, artinya gini Pak, karena dipercepat pembangunan harus cepat, Bapak jadi lebih sibuk. Betul. Kan lebih sibuk lagi. Jadi saya kan punya cucu. Iya. Cucu pertama. Ya, itu kan dekat dengan saya. Di rumah. Karena mereka mau buat rumah, nggak boleh kumpul di sini. Cucu pertama. Jadi ya pasti dengan anak, dengan istri agak berjarak kan. Iya, betul. Jarang ketemu. Saya kadang pulang dari jam 11, besok pagi udah jalan. Saya tadi 2 hari di Bandung, terus saya sibuk segala macam, nggak ketemu sama cucu. Tadi setengah hari saya main sama cucu aja, sama cucu ke sana, karena kangen sama cucu kan. Iya. Tapi saya bilang ke istri, ya sudah, ini resiko jeneng. Artinya ya harus ada yang harus paham bahwa suaminya, bahwa bapaknya, bahwa kakeknya itu punya satu tugas ya yang tidak sederhana dan dikejar tayang betul, dikejar waktu. Ya itu yang ya istri kadang-kadang ngeluh jarang ketemu ya, tapi mereka juga awal-awal apalagi, tapi sekarang sudah sangat paham lah. Iya. Paling telepon dan sebagainya, paling video call dan sebagainya. Berarti setiap hari itu ada khusus quality time ya buat keluarga, buat cucu, buat anak, buat istri. Nggak tentu juga. Nggak tentu juga.
Kalau Sabtu Minggu rame kan saya juga mantau di mana? Di sana. Betul, betul. Jadi kalau orang lain weekend Sabtu Minggu, saya juga mantau kan. Ada apa? Apalagi kalau Sabtu Minggu kan kunjungan bisa 20.000, 30.000. Iya. Padat kan. Kita juga mantau di sana. Ya itu satu. Yang kedua kan kan begini. Seorang bupati itu bukan hanya dia mampu mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kekuatan di ASN, di birokrasi. Tapi kan harus juga dia tahu lapangan. Jadi menempatkan kapan di kantor ke lapangan itu juga menjadi sesuatu. Nah biasa Sabtu Minggu juga saya ke lapangan, lihat masjid, lihat jalan dan sebagainya. Ya, apalagi sekarang sampai 2024 kan. Iya. Jadi kita terus berputar. Ya, saya syukuri dan di keluarga disyukuri. Saya kira nggak ada persoalan. Berarti peran keluarga itu untuk menunjang karir Bapak itu benar-benar supporting banget, Pak ya? Oh iya, kalau istri tidak paham, tidak setuju. Kalau istri tidak, ya, tidak. Kan kalau ada orang mengatakan kalau ada pria yang hebat pasti ada di belakangnya ada istri yang hebat gitu kan. Kalau yang sukses, pria yang sukses pasti ada istri yang hebat. Iya. Kan begitu. Oke. Jadi peran keluarga sangat. Saya punya anak 2. Dulu saya paling suka telepon ke istri nanyain anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai dewasa, gede, sudah paham mana yang harus dijaga oleh anak-anak. Ya, karena bagaimanapun sebuah keluarga, seorang pemimpin ini menjadi suri teladan contoh, dan mereka paham mana yang harus dijaga, mana yang harus dipahami bersama. Oke, Pak, tadi saya sempat jalan-jalan ke Pangandaran Sunset gitu kan, ada foto Bapak lagi pakai sepeda, Pak. Hobikah itu bersepeda, Bapak? Saya kan ini olahraga kan harus lah. Iya. Ya, karena olahraga ini kan biar kita sehat lah. Iya. Ya. Olahraga. Jadi saya kan selalu berpikir ya harus olahraga. Ya, harus menyempatkan waktu berolahraga kan begitu. Tenis harus pagi dan sore. Pagi aku di kantor. Iya. Sore baru pulang kan. Kalau tenis nih, mau tenis ke lapang, enggak, sudah satu. Ya sepak bola sudah bukan zamannya lagi kan. Ya, badminton juga sudah zaman lagi. Maka ya sepeda lah salah satu olahraga yang saya lakukan. Ada waktu khusus, Pak, untuk bersepeda? Nyari waktu yang tepat. Misalkan begini, saya suka ngatur waktu. Besok rapat internal nih, Senin besok rapat internal nih. MCP berkaitan dengan APIP. Saya bilang rapatnya jam 10, setengah 10. Kenapa? Karena jam paginya jam 7 sampai jam 7 saya berangkat pakai sepeda, Pak. Ke kantor 20 km. Iya. Saya 1 jam sampai lah, jam 7, jam 8 sampai. Saya istirahat sebentar. Saya mandi di kantor dan sebagainya, pakai baju dan memimpin rapat. Perasaannya gimana, Pak, habis bersepeda memimpin rapat, segarkah atau jadi lulus gitu? Cuman enak tidur kan? Iya. Tapi saya ada obatnya. Minta kopi pahit. Tapi secara umum menjadi pres, Pak. Iya. Menjadi pres. Dan kalau habis olahraga tidur nyenyak, Pak. Sehingga besok saya punya energi, punya suasana badan yang enak. Targetnya sih sebulan paling sedikit 200 kilo. Waduh, luar biasa. 200 kilo itu hanya 10 kali karena satu kali 20 antara 15 dan 20 kilo. 20 kilo. Jadi 10 kali. Ya, tadi saya sengaja habis jam 2 tuh saya sepeda tadi. Padahal habis dari Bandung kan pulang Bandung jam 11 sampai istirahat sholat dan sebagainya, tidur, terus jam subuh bangun tidur lagi. Ya, terus Jumat kan? Iya, Jumat saya tadi nggak ke kantor juga, hanya telepon dan sebagainya. Saya dengan cucu tuh naik batering, jalan tuh. Siang jam Jumatan, di Jumatan saya tidur 1 jam. Jam 2 saya sepeda. Gitu. Tadi jam 3 saya ketemu Bu Susi, ngobrol berbagai hal. Siap. Jadi begitu. Jadi harus olahraga. Ya, badan lebih fresh, lebih enak. Ya, pikiran kita juga lebih fokus, lebih tenang kan. Oke, Tribuners, Pak, terakhir, Pak.
apa ada yang ingin disampaikan buat masyarakat Pangandaran, harapan, imbauan? Silakan, Pak. Ya, saya kira masyarakat sudah paham, sudah tahu bahwa sebuah keberhasilan daerah itu tidak mungkin hanya seorang bupati dan aparatnya. Juga tidak mungkin, walaupun juga tidak mungkin akan sukses walaupun DPRD dari sana. Saya kira yang paling penting adalah masyarakat mensupport, ya, bersama-sama memahami apa yang dilakukan. Pak, kita ingin cerita. Memindahkan kaki lima bukan persoalan gampang. Masyarakat berpikir hari ini makan apa? Hari ini aku makan apa? Mereka sudah enjoy puluhan tahun. Sudah biasa puluhan tahun. Tiba-tiba dipindah. Marah nggak? Pastinya. Pasti marah. Saat itu masyarakat membuli saya, mengejek saya, Bupati Taman dan lain sebagainya. Iya. Tapi hari ini masyarakat tersenyum. Mereka panggil saya A. Tamu rame terus, turis datang terus. Sekarang hotel penuh terus, rumah-rumah juga penuh terus. Yang jualan juga bagus. Jadi saya meyakini betul, ya, jangan takut sesuatu yang tidak populer, tapi kerjakan, itu tugasmu, jangan kamu hitung-hitung. Kalau kamu kerjakan dan itu tujuan bagus, insya Allah akan berjalan. Rakyat akan marah 1-2 tahun, tetapi dia akan bergembira sepanjang tahun. Kan iya, begitu. Iya. Jadi masyarakat sudah paham, ya, apa yang hendak kita lakukan. Terus bersama-sama. Saya ini apa ya? Mungkin karena kebiasaan saya dulu anggota DPRD, ketua DPRD, ya itu kan jabatan yang harus tidak berjarak dengan masyarakat kan. Ya sekarang ke bawah, jadi bupati pun, ya orang nemuin saya, mau kapan saja, janji atau tidak janji, ya mereka saya terima, saya dengarkan keluh kesahnya, saya dengarkan keinginannya, dan saya juga suka jalan, lihat dan sebagainya. Ya, hari inilah seperti itu Pangandaran, dan itu adalah sebuah hasil kebersamaan yang dilakukan. Ya, saya membangun taman, diejek Bupati Taman, saya dan sebagainya. Sekarang mereka sudah, oh iya paham apa yang dilakukan Bupati. Karena saya katakan, tidak ada pemimpin yang ingin mensahkan rakyatnya. Pemimpin berjuang, bertugas untuk mensejahterakan rakyat. Cuman kadang-kadang kita melingkar dulu. Kaki lima pantai kita ya harus bersih, harus kelihatan sama orang, tidak boleh ada perahu dan lain sebagainya. Marah dulu, tapi kita ajak ngomong, ya mereka ngancam saya, tidak memilih JJ. Saya senyum aja. Saya bilang, kan Bung Karno mengatakan, lakukan tugasmu, jangan kamu hitung untung ruginya. Kalau kamu benar, niscaya mungkin hari itu rakyat tidak memilih kaki lima, tapi rakyat akan melihat sebuah fenomena dari sebuah kebijakan pemerintah. Dan saya kira ya sudahlah, bekerja, dan insya Allah Allah akan menakdirkan. Nggak usah takut, ya, berbuat yang kadang-kadang tidak populer tapi hasilnya bagus. Tapi itu untuk kepentingan rakyat, saya kira lakukan dengan baik. 1-2 tahun mungkin rakyat akan marah, tapi setelah itu mereka akan ketawa dan senyum. Bahagia seumur hidup. Saya ingin cerita lagi. Itu kampung turis. Ya. Itu kan dari sebelah sana. Sama, Pak. Untuk mereka dipindahkan ke sini, mereka pertemuan dengan saya lama. Datang. Saya bilang pindah. Iya. Hari ini mereka ketawa senyum. Saya bilang senyum, sekali itu senyum. Saya bilang nggak pernah tuh saya diajak makan gratis dan sebagainya. Suka berseloroh lah kira seperti itu. Jadi ya tentu kita akan terus lakukan tugas saya, dilakukan dengan sebaik-baik. Iya, ya mudah-mudahan ke depan Pangandaran akan menjadi lebih baik lagi. Yang dicita-citakan visi misi yang dicanangkan Pak Bupati bisa tuntas semua.
Pangandaran menjadi kabupaten yang tidak hanya termuda tapi terbaik di Jawa Barat. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Demikian Tribuners, wawancara khusus kami dengan Bupati Pangandaran, Pak Haji JJ Wiradinata. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Pak. Amin. Diberikan pelindungan terus untuk membangun Pangandaran menjadi kabupaten terbaik di Jawa Barat. Amin. Demikian Tribuners, sampai ketemu lagi di wawancara khusus lainnya. Akhir kata. Boleh saya mengucapkan terima kasih? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya ini bupati kampung lah, di kampung. Jarang juga main di medsos saya. Ya. Jadi di medsos juga jarang, apalagi tapi kan terbukti, Pak, pembangunan-pembangunannya tadi kan tadinya saya tidak menyangka juga kita akan punya forum dengan media seperti ini. Jadi terima kasih Tribuner, ya, sukses selalu, ya. Dengan ini maka tentu ini semakin langsung tidak langsung juga akan mengkampanyekan lah Pangandaran sebagai daerah wisata. Ayo datang Pangandaran. Oke. Insya Allah akan kita buat nyaman. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Oke. Sukses selalu.